warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Di video ini, kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik dalam penerapan kalkulus, yaitu tentang kurva Catenary. Nah, kurva ini sering banget muncul di kehidupan nyata. Contohnya seperti bentuk kabel telepon yang menggantung di antara dua tiang, atau pada struktur jembatan gantung. Jadi, selain bentuknya unik, ternyata kurva ini punya rumus dan karakteristik matematis yang bisa kita hitung secara rinci. Di soal kali ini, kita akan menggunakan rumus Catenary untuk mencari tinggi tiang dan panjang kabel yang tergantung. Yuk kita mulai pembahasannya secara bertahap dan perlahan. Pastikan teman-teman menyimak setiap langkahnya supaya mudah dipahami ya. Oke, langsung saja kita mulai ya. Dari gambar ini, dapat kita lihat ada kabel telepon yang tergantung di antara dua buah tiang listrik yang berada pada titik X sama dengan min 10 dan X sama dengan 10. Kabel tersebut menggantung dan membentuk suatu catenary dengan persamaan Y sama dengan C plus A cos X per A. Kemudian, di bagian pertama, kita disuruh untuk mencari tinggi dari tiang beserta panjang kabel di antara dua tiang tersebut, dengan diketahui nilai C sama dengan 4 dan A sama dengan 6. Pertama-tama, yang kita lakukan adalah kita gunakan rumus kurva Catenary berikut ini. Y sama dengan C plus A cos X per A. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. Y sama C sama dengan 4 dan A sama dengan 6. Kemudian cos, lalu X kita dapatkan 10 dan nilai A-nya adalah 6. Kemudian kita hitung terlebih dahulu. 10 dibagi 6 sama dengan 1,6667. Kemudian kita cari nilai fungsi cos dari 1,667. Bahwa sama dengan 762. Kemudian kita substitusikan kembali menjadi Y sama dengan 4 ditambah 6 dikali 2,62 sama dengan 4 ditambah 16,572. Didapatkan hasil sama dengan 20,72 meter. Jadi, tinggi tiang listrik didapatkan adalah 2. Selanjutnya adalah kita akan mencari panjang kabel yang menggantung dari titik X min 10 ke X sama dengan 10. Rumus panjang kabel catenary adalah L sama dengan 2A sin D per A. Dengan D sama dengan 10 dan A sama dengan 6, maka 10 per 6 sama dengan 1,6667. Selanjutnya kita hitung fungsi dari sin sama dengan 1,6667 diperoleh bahwa 2,096. Kemudian langkah terakhir kita substitusikan lagi ke dalam rumus. L sama dengan 2 dikali 6 dikali 2,096 sama dengan 12 dikali 2,096 sama dengan 25,152.
Jadi, kita dapatkan panjang kabel yang menggantung adalah sekitar 25,152 meter. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 yang diketahui panjang kabel tersebut adalah 20 meter dan jarak kabel ke tanah itu adalah 9 meter. Ini merupakan nilai C karena titik terendah yang terjadi saat X sama dengan 0 sehingga Y sama dengan C. Jadi C adalah 9. Kemudian kita pakai rumus panjang kabel pada kurva katenerinya, yaitu L sama dengan 2A sin D per A. Dengan L-nya sama dengan 20 meter dan D sama dengan 10 meter. Karena kabel menggantung dari X sama dengan min 10 ke X sama dengan 10, maka kita menggunakan D-nya adalah 10 meter. Sehingga 20 sama dengan 2A sin 10 per D per A. Karena rumus ini tidak bisa dijabarkan, secara langsung, maka kita gunakan secara numerik. Jadi kita pakai cara numerik, kita dapatkan hasilnya adalah A sekitar 4,35. Kemudian sekarang kita hitung tinggi kabel di ujung tiang, yaitu saat X sama dengan plus minus 10. Y kita masukkan rumus yang awal tadi, Y sama dengan C tambah A cos 10 per A, dengan C adalah 9, A adalah 4,35. Kemudian kita hitung dulu 10 per 4,35, yaitu kita dapatkan hasilnya 2,298. Kemudian bisa kita hitung kosinusnya 2,298, yaitu sekitar 5,327. Kita masukkan angka ini tadi, yaitu Y sama dengan 9 ditambah 4,35 dikali 5,327 sekitar 9 ditambah 2, 3,17. Maka didapatkan hasilnya adalah 32,17 meter. Di soal ini kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh tanah, 2 tiang listrik, dan kabel yang menggantung di antaranya. Nah, di soal ini kita akan menggunakan rumus YX sama dengan C plus A cos X per A. Nah, di mana C ini adalah tinggi terendah kabel dari tanah. Jadi dari sini ke sini. Nah, kemudian A ini adalah konstanta bentuk kabel. Nah, cos ini adalah fungsi hiperbolik. Kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena kabel yang menggantung ini membentuk khas, yaitu disebut catenary, dan itu ditulis dengan fungsi hiperbolik. Nah, fungsi ini digunakan karena kabel yang tergantung ini secara alami tidak berbentuk parabola, tapi berbentuk catenary. Titik tengah kabel ini ada di X sama dengan 0. Dan dari soal ini diketahui nilai Y0 ini sama dengan 9. Nah, artinya di titik paling rendah kabel ini ke tanah ini adalah 9 meter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menghitung luas daerah bawah kabel. Nah, yang dimana
rumusnya ini adalah luas sama dengan 2 integral 10 y x, ini buka kurung dan tutup kurung, ini dx sama dengan 2 integral 10 buka kurung c plus a cos buka kurung x per a tutup kurung sama dengan lagi integral buka kurung c plus a cos buka kurung x per a tutup kurung dx sama dengan cx plus a persegi sin buka kurung x per a tutup kurung. Nah, jadi di rumus ini kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Nah, karena bentuk simetris kabel ini berbentuk simetris terhadap titik x sama dengan 0. Jadi kita cukup menghitung dari 0 hingga ke 10, lalu kita kalikan 2. Kemudian kita integral fungsi y x. Integral dari c adalah cx dan integral dari a cos x per a menghasilkan a persegi sin a x a. Nah, kemudian kalau sudah kita menemukan rumusnya, kita akan mensubstitusikan batas 0 dan 10, yang dimana luas sama dengan 2 cx plus a per pangkat 2 sin x per a 10 0. Nah, ini sama dengan 2 c 10 plus a pangkat 2 sin 10 per a min 0 plus 0 sama dengan 2 10 c plus a pangkat 2 sin 10 per a. Setelah kita masukkan batas bawah dan atas ke hasil integral, nah kenapa bagian bawah ini adalah 0? Karena x tadi sama dengan 0, maka cx ini sama dengan 0 dan sin 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya tinggal dari x sama dengan 10 aja. Nah, maka luas totalnya itu adalah sama dengan 2 buka kurung 10c plus a pangkat 2 sin buka kurung 10 per a tutup kurung. Nah, kemudian jadi kesimpulan rumus akhir ini, untuk menghitung luas daerah antara kabel dan tanah, kita tinggal menggunakan rumus akhir. Nah, luas ini tergantung lagi pada nilai C dan A yang biasanya sudah diperoleh dari soal sebelumnya.